Mancing mania, mantap. Mantap. Mancing mania. Mancing mania, mantap. Berada di garis khatulistiwa adalah sebuah anugerah yang luar biasa, kaya akan hasil alam yang disediakan Bumi Pertiwi. Seperti lokasi yang kami tuju kali ini, Kabupaten Morowali Utara, kabupaten yang belum lama terbentuk. Dari Kecamatan Batu Rebe, kami berangkat pagi buta karena jarak spot cukup jauh. Bersama klub Hydrotex, kumpulan pemancing lokal yang aktif melakukan eksplorasi laut maupun sungai, kami diajak ke spot favorit mereka, Mantap. Sekarang saya lagi di Sulawesi Tengah, di Morowali Utara, tepatnya di Teluk Tolo, bersama para angler-angler dari Hydrotex, mancing mania, mantap. Mantap. Oke, kita rencana kita mau jigging. Ini perairannya nggak dalam. Berapa dalam dia? 160. Dalam ternyata. Saya mau lihat dia dulu. Mereka mau jigging, saya mungkin pakai batang fishing, pakai live bait. Oke. Sambil mempersiapkan piranti, para awak kapal langsung buang sawu agar kapal tidak lari dari spot. Arus datang kurang sempurna, tapi hal ini yang kami cari kali ini. Untuk itu kami mencoba dua teknik sekaligus, jigging dan dasaran atau bottom fishing. Untuk melihat teknik mana yang lebih efektif kali ini, wow, Jabar membuka hari, strike. Hahaha, seekor anak kurisi nekat menghantam metal jig, mantap. Anaknya. Mancing mania, mantap. Ya Allah, kita pe taman. Wah, baru saja Jabar selesai mengangkat ikan, kini Ebit yang menikmati fight ikan dasar, mantap. Sebenarnya cuma lantaran ya mancing mania, mantap. Udah ikan di kedalaman, tapi sampai siang tidak ada. Artinya sedang seru meladeni pertarungan beramai-ramai. Mantap. Ada John, Akiludi, dan Yudi saling bergantian menarik ikan. Seperti trio kuek-kuek, mereka saling ejek dan menyemangati. Seru. Mantap. Gerombolan kekap sepertinya sedang melintas di bawah kapal mereka. Kembali ke kapal kami, Amri tiba-tiba dikejutkan hentakan di ujung tali pancingnya. Strike. Mudah-mudahan Ruby. Ya, aja. Mudah-mudahan. Dengan sabar Amri berjuang dengan tackle kelas ringan. Butuh waktu memang jika kita menggunakan light tackle. Tapi keseruannya melebihi piranti kelas menengah atau berat. Sabar mas bro. Aja. Bukan. Oh, kurisi. Ruby Snapper berhasil ia taklukan. Mantap. Tidak, enggak. Strike pertama, Ruby. Ikan yang biasa dinamai onaga di Jepang ini adalah salah satu jenis ikan konsumsi terfavorit di dunia. Selain mudah diolah apa saja, tekstur dan rasanya sangat enak. Spesies ini biasanya ditemukan di daerah tropis di kedalaman antara 100 hingga 400 meter. Mancing mania, mantap. Setelah speed strike beberapa saat, Galang memecah kebuntuan. Strike. Tak berlangsung lama, ikan sudah di permukaan. Mantap.
Ya, Sweet Lips Emperor, bibir manis pangeran. Mancing mania semakin mantap. Karena hanya ada satu kapal yang khusus buat mancing di sekitar kabupaten ini, kami memodifikasi kapal angkut barang menjadi kapal mancing. Sayang karena bentuk lambung yang cenderung bulat, kapal terasa sangat limbung saat terkena ombak. Makin siang, ombak yang datang semakin terasa menggoyang kapal. Beberapa pemancing sudah merasakan efeknya. Segera kapten kapal memasang penahan ombak yang menurut saya sangat unik tekniknya. Jadi ini kapal ini terlalu goyang, dia mau kasih stabilizer, cadik. Jangan goyang kapal. Karena kapal goyang dia antara ombak sama angin berbeda, jadi dia depan belakang samping dia. Ini caranya aneh juga dia. Jadi dia pasang cadik. Ini kalau umpamanya kapal terlalu goyang, dia pasang cadik ini. Ini ada aneh juga, saya baru lihat nih. Mereka pasang cadik begini. Di bawah ini pasangnya. Ya, bawah. Jadi stabilizernya di bawah. Ini kapal dia taruh di bawah lunas begini dia. Taruh di bawah begini supaya dia kapalnya jangan terlalu oleng. Tapi dia harus menyelam orang yang. Papan sepanjang 6 meter sudah disediakan dari darat dengan tali papan mulai diturunkan dan dilingkarkan di bawah kapal. Melalui lunas kapal, tali ditarik sama panjang kanan-kiri hingga papan sejajar rata air. Itu proses pasangnya, jadi dia agak yang kesulitannya itu. Jadi kayunya itu dia papan itu dimasukkan di bawah lunasnya gini, papannya di bawah lunasnya aja. Proses masuk itu jadi harus menyelam terpaksa. Jadi memang di bawahnya itu papan itu ada dibuat kayak gotnya gini, jadi dia duduk begitu. Masukinnya itu yang sulit. Dengan penampang papan, goyangan kapal sedikit tertahan mengurangi efek ombak yang datang, dan kapal mulai lebih stabil. Tapi jika kapal akan berpindah lokasi yang jauh, terpaksa kru kapal harus membongkar lebih dulu dan memasang lagi setelah sampai spot baru. Ini dari tadi siang-siang, tadi dari pagi sampai sore tadi kita jigging, kita kurang, hasilnya kurang. Tapi begitu malam kita pakai lampu, baru kita kayak 1 jam, air putus. Tapi hasilnya udah lumayan, ini udah 2 kali nucik dimakan nih. Mungkin karena efek berantai itu udah ada apa namanya, ikan-ikan kecil, ikan-ikan besar di bawahnya, ada cumi, jadi ikan naik semua ke atas nih. Inilah kelebihan spot di sini, walau terang bulan ikan tetap makan. Dengan bermacam spesies yang kami dapat, biasanya di lokasi lain jika bulan terang, maka laut akan sepi dari nelayan atau pemancing. Hal ini bisa kita simpulkan kalau laut di sini masih sehat dan belum overfishing. Jadi di bawah ini banyak big eye traveling, mata besar. Ini banyak sekali yang naik. Saya baru pertama kali aja naik, dari tadi saya diketawain. Nggak terlalu besar ya. Ini mungkin karena di atasnya juga bulannya masih terlalu terang, jadi belum terlalu ngumpul semua di sini. Kenapa? Iya. Karena efek penyebarannya kemana-mana ya. Nanti kalau bulan udah mulai gelap, mungkin nanti dia akan terkumpul di bawah sini. Tapi ini sekarang udah mulai kelihatan ada cumi, ada ikan-ikan kecil. Banget nih, sebenarnya
Ini pas untuk 2 orang makan nih. Ini nggak banyak dia. Ini bukan termasuk ikan yang mau punah juga. Big Eye Trevally. Karena minimnya cahaya, metal jig yang dilapisi kloroform harus diterangi cahaya sebelum masuk ke dalam air agar zat kloroform menyimpan cahaya lampu dan menyala dalam air, sehingga ikan dapat melihat dengan mudah umpan buatan yang kita gunakan. Akiludin merasakan tarikan, strike. Dari lengkungan jorannya, ekor barakota sepertinya yang terkena tipuan Akiludin. Hari ini adalah salah satu ikan yang agresif menyerang ikan. Akan ada ikan eskolar sebagai predatornya. Di belakang, Rano menuai strike. Mantap. Sabar dan hati-hati. Kedalaman bersama-sama. Terkadang banyak tali yang tersangkut jika salah seorang mendapat strike. Mancing mania, mantap. Kali ini Ebit merasakan fight serius. Perkiraan kami adalah seekor doktu tuna atau tuna gigi anjing, karena tarikannya memang luar biasa kuat. Sebagai ikan dari keluarga pelagis atau ikan migran, ikan ini selalu bergerak dengan jalur migrasi yang luar biasa jauh. Tak heran jika dia melakukan perlawanan yang kuat karena selalu berenang di kecepatan tinggi. Mantap. Kenapa Om? Dogi. Mantap. Doktu tuna atau tuna gigi anjing salah satu target pemancing karena sensasi tarikannya yang sangat kuat. Ikan ini bisa mencapai panjang 2,5 meter dengan berat hingga 130 kg. Habitat ikan ini biasa di kedalaman dari 70 hingga 150 meter. Mancing mania, mantap. Ikan apa nih Om? Dogi. Berat kah? Berat. Ebit baru selesai, rupanya Rano kembali mendapat tarikan. Strike. Mantap Om. Mantap. Mancing mania, mantap. Mau pakai itu kan? Jangan bisa. Seperti tarikan Ebit, Rano juga merasakan tarikan yang sama. Ya. Tiada ampun hingga permukaan air. Ikan ini masih melawan. Tapi Putus, tak lepas. Putus, tak lepas. lepas. Sayang, lepas. Auto rilis. Mantap tapi Om. Mancing mania, mantap. Diam-diam Darwis menggulung reelnya dengan pasti. Mantap. Mancing mania, mantap. Mantap. Mata besar ya. Jadi rata-rata ikannya malam ini didominasi sama Big Eye Trevally karena memang ikan ini memang dia nokturnal, tapi dia makan juga siang, cuman dia lebih agresif dia malam hari. Karena kalau siang hari dia terlalu sensitif matanya karena mata besar dia. Jadi dia sembunyi. Dia baru keluar cari makan baru malam hari. Makanya dia Big Eye Trevally ini dia adanya malam hari. Mancing mania! Mancing mania, mantap. Setelah 1 hari 1 malam kami habiskan di tengah laut, hari ini kami akan melihat hasil tangkapan nelayan lokal dengan teknik tradisional yang mereka sebut sero.
jaring dengan tiang yang membentuk seperti corong besar dengan ujung menggantung. Di sini satu orang nelayan sero bisa memiliki hingga 4 lokasi. Setiap 2 hingga 3 hari sekali mereka akan memeriksa jaring masing-masing. Ikan besar, ikan hias dia, bedfish. Dia lebar ikannya. Sebenarnya kalau ini kan perlu dipancing tarikannya juga. Lumayan ya. Tarikannya. Besar ya. Lihat tuh ikan ini. Ikan munah. Orang sini beli ikan munah. Ini enak dimakan? Enak dimakan. Apa, digoreng atau dibakar? Dibakar enak sekali. Dibakar? Dibakar. Jadi dibakar. Nanti rencananya mau kita bakar ini. Ikan munah. Nah itu tidak ada. Bedfish. Ya, lebar ini. Mantap ini. Ya, kira-kira 1,5 kah? Hah? 2 kiloan. 2 kiloan. 2 kilo. Wih. Ini sebenarnya ikan hias nih. Kasihan juga dia. Woi, kita mau rilis nggak boleh sama yang punya, jangan dirilis udah. Kalau dirilis lebih baik kau pulang katanya. Teknik ini sebetulnya kurang ramah lingkungan karena menutup jalur migrasi ikan dari sungai tempat mereka bertelur. Ikan yang terkenal dengan nama bedfish atau ikan kelapa. Tapi baru kali ini saya melihat ikan jenis ini bisa sebesar. Uniknya ikan ini salah satu ikan yang setia, seperti ikan Napoleon. Dengan umpan buatan. Lihat arus pasang surut dan jalur migrasi ikan sebelum memasang. Dan memerlukan biaya yang besar untuk membuat satu jaring sero karena membutuhkan jaring yang sangat panjang dan banyak kayu yang dibutuhkan.